Bang Santo, kan ada kabar baik ya kalau Icel sudah melahirkan anak pertamanya. Mungkin dari Bang Santo sudah mendapat kabar tersebut. Iya, puji Tuhan tadi malam sekitar jam 22.00 itu memang benar Icel telah melahirkan anak laki-laki di mana kondisinya sehat, berat badannya kurang lebih 3 kilo dan panjangnya kurang lebih 50 cm. Jadi puji Tuhannya semua sehat, berjalan dengan lancar. Memang pada awalnya Icel itu ingin melahirkan secara normal, tapi setelah kurang lebih 12 jam itu juga diusahakan berjuang untuk normal, tapi akhirnya disesar juga, gitu kira-kira. Bang, tapi kan di sisi lain juga Andres mencoba menghubungi ya Bang, untuk menemani Icel melahirkan anak pertamanya. Mungkin dari Abang melihatnya seperti apa Bang? Iya, kita jadi ketawa ya. Kemarin memang ya kami mendengar informasi itu, jujur saja ya, memang ada kontak dari dia berupa WhatsApp, tapi yang jelas sekali lagi itu kata-kata lah. Jadi kalau menurut kami dari tim kuasa hukum itu basa-basi busuk lah, lagu lama kaset kusut gitu loh. Jadi kalau misalnya dia memang punya tanggung jawab, punya niat baik, udah bayar aja gitu. Jadi tidak mungkin lah dengan kata-kata yang dia kirimkan itu bisa membayar biaya rumah sakit, bisa membayar pampers, bisa membayar asupan gizi untuk bayinya, kan nggak mungkin kan gitu. Jadi udahlah yang real-real aja lah. Kalau memang harus bertanggung jawab, silahkan, nggak masalah, bayar karena memang itu kewajibannya gitu loh. Berdasarkan putusan MK nomor 46 tahun 2010 itu, adanya hubungan keperdataan antara ayah biologis dengan anak di luar nikah itu memang menjadi tanggung jawabnya, gitu loh kira-kira. Dan ingat ya, ada ancaman hukuman penelantaran anak itu. Jadi jangan sampai ini anak tidak ditanggung jawabi. Sebagai ayah biologis, dia harus bertanggung jawab apapun ceritanya. Jadi kami berharap, bukan berharap lagi ya, kami meminta kepada saudara untuk mengingat hal tersebut, karena ini jelas-jelas anak biologis saudara, begitu kira-kira. Tapi kan Bang, Andres juga menyebut kalau misalkan nggak apa-apa kok kalau proses hukumnya mau tetap jalan, cuma emang pengen ketemu anak aja gitu Bang. Iya, jadi memang proses hukum sudah berjalan. Itu kan ditempuh oleh klien kami Icel, kan gitu. Artinya kan setelah anaknya ini lahir, ini kan menjadi subjek hukum. Nah, proses hukum tak berjalan memang, tapi ada tanggung jawab dia sebagai ayah biologisnya kepada anak tersebut. Dan anak tersebut juga kan harus mendapatkan hak-haknya sebagai anak dari ayah biologisnya, begitu kira-kira. Kalau dibilang terlambat juga bisa dikatakan seperti itu ya Bang? Ya jelas lah terlambat. Kalau mau ya dari awal komunikasi, dari awal mengirimkan, menanyakan dan lain sebagainya gitu loh. Jangan setelah sekarang gitu. Setelah sekarang itu pun hanya WA. Kenapa kan? Makanya kami bilang basa-basi busuk. Kalau hanya WA, saya akan temani nanti, saya akan itu nanti dan lain sebagainya. Udahlah, lagu lama lah itu. Udah tanggung jawabin aja tuh anakmu ya, gitu ya. Tapi memang dari awal adanya somasi, nggak ada laporan dan segala macam, dari pihak Andres belum ada yang menghubungi Abang ya Bang? Belum ada. Kita dari kuasa hukum sama sekali belum ada. Justru yang bersangkutan AA katanya menghubungi klien kami Icel melalui WhatsApp. Cuman anehnya itu lagi-lagi menurut kita kata-kata itu lagi-lagi ya basa-basi busuk. Nah, kira-kira begitulah ya. Lagu lama kaset kusut. Buktikan aja gitu. Buktikan kalau kau itu adalah laki-laki yang bertanggung jawab kepada anak. Itulah kira-kira. Terakhir Bang, apa di Polda Metro Jaya terkait laporan Icel ini sudah ada pemanggilan untuk AA sendiri? Ya, untuk laporan di Polda Metro Jaya semua masih berproses, masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi yang dari kita, dan kami berterima kasih untuk itu. Mudah-mudahan nanti secepatnya agar terlapor sendiri segera diperiksa, gitu kira-kira. Mungkin ada yang mau disampaikan Bang terakhir untuk Yang mau Andres? kami sampaikan dari tim kuasa hukum, kami meminta kepada saudara untuk memikirkan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Ingat ya, ada hubungan hukum antara ayah biologis dengan anak di luar nikah.
berdasarkan peraturan MK, putusan MK nomor 46 tahun 2010. Dan jangan lagi membuat kata-kata yang seolah-olah kamu menunjukkan rasa tanggung jawab ya. Jangankan kata-kata, pernyataan saja yang Anda bikin. Di dalam pernyataan itu ada materai yang Anda tanda tangani dan jelas dikatakan Anda mengakui bahwa itu anak Anda dan itu istri yang akan Anda nikahi. Itu aja Anda ingkari, apalagi hanya kata-kata dengan WA. Jadi udahlah, itu bagi kami sebagai bentuk basa-basi busuk aja, begitu kira-kira ya. Jadi itu pesan kami buat saudara. Maka dari sekarang silahkan tunjukkan etikat baiknya berupa fakta nyata, gitu ya. Fakta nyata, bukan dengan kata-kata. Karena tidak bisa kita menggunakan kata-kata untuk membayar rumah sakit, membeli pampers, membeli susu, dan lain sebagainya untuk kebutuhan anak, itu tidak bisa. Kami tidak mengatakan saudara untuk kepada klien kami Icel. Ini kepada anak yang sudah lahir. Yang sudah lahir kedua ini dan ganteng. Untungnya ganteng, sehat. 3 kilo loh. 50 cm. Itu sehat banget. Dan aktif. Ya, tadi saya sudah melihat itu aktif. Sehat banget anaknya. Begitu aja ya.